wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul adzim. Berlindung kita kepada Allah jauh daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuhmu yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Bapak pengurus beserta jajaran yang sangat kita hormati, Bapak-bapak, para pemuka masyarakat, alim ulama setiap pandai, ibu-ibu undukan gong, para generasi muda, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ungkapan kita sebuah ini kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah matinya kita. Kepada Allah tempat kita kembali. Kulah doa jago lalu yang mengajarkan Nabi kepada kita, maka kita rutinkan membacanya setiap kita bangun daripada tidur kita. Kali baca doa ketika jago lalu tadi Pak Bu, alhamdulillah la ilaha illallah. Jadi kita biasakanlah membacanya. Menjelang ke lalu berserah diri kepada Allah. Tahu kapan kita? Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan nama ya Allah aku hidup dan aku mati. Kemudian pagi singkat kita diresek pada literasi rojo akan bawa kapan syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghidupkan aku setelah matinya aku. Dia kecil Nabi lalu itu sama dia mati. Bang lalu itu sama dia mati sebab dalam kata lalu ada kita yang tahu apa yang terjadi. Kalau masih ada yang tahu yang terjadi lalu itu. Lalu ayam itu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sebuah dan ke-28 judul yang akan disampaikan sesuai yang telah disusun oleh pengurus Ramadan dan disiplin atau kepemimpinan diri. Kita mulai pengajian kita dengan ungkapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hampir berakhir Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kita. Tinggal 3 hari 2 hari kurang. Kini hari ke-28, besok dan ke-29, tentu besok jalan dan ke-32. Jumat kita rayo. Iya. Jadi kalau ada yang mengikut kepada ru'yat itu menunggu dulu. Tapi kalau berdasarkan hisab, insyaAllah Jumat kita beri rayo. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang telah datang, bahkan sebagaimana ungkapan doa yang kita sampaikan menjelang masuknya bulan Rajab,
menjelang masuk bulan Ramadan kan. Kapan doa yang sampaikan ketika masuk bulan Rajab. Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kini waktu sampai di Ramadan, lampiang lo berakhir. Bagaimana aku ingin mana kita masuk kepada bulan Ramadan? Bagaimana aku ingin kita mendapat di Ramadan? Bahkan berharap kita agar Ramadan tahun yang akan datang masih kita peroleh. Walaupun barangkali untuk Ramadan tahun ini agar kita bersungguh-sungguh, agar kita rajin, agar kita tekun, anggaplah Ramadan tahun ini itu merupakan Ramadan yang terakhir ya Allah. Bagaimana demikian anggapan kita? Sebab Bapak Ibu, ada kita yang tahun-tahun iswat Ramadan tahun yang akan datang kita masih ada ujo lain. Kau ada ujo juga? Ada tak? Tidak ada kita yang tahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Luqman ayat yang terakhir. Surat Luqman itu 32 ayat. Yang di ayat yang terakhirnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi. Jangankan tahun yang ketiga, besok pagi saja tak perlu kita tahu yang tahu akan terjadi. Taruhlah model kini Bapak Ibu, awak kini itu pergi laksanakan sholat subuh berjamaah. Sehabis sholat subuh berjamaah kita wirid pengajian. Sehabis itu kita rencana ke pulang ke kampung masing-masing. Pasti sampai kan tiba di rumah? Allahu a'lam. Sebab apa? Buat dari sampai tahu kata jadi sudah tidak tahu kita dah. Itu merupakan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya berkaitan dengan keadaan yang serupa itu, berkaitan dengan Ramadan kini tak kait jumlah. Walaupun kini tinggal dari apakah memang akan sampai umur kita melengkapi Ramadan tahun ini, tidak tahu kita orang. Dek lantaran itu merupakan rahasia Allah, nanti yang jawabkan mau sahurkannya. Bapak Ibu, Ramadan untuk melatih disiplin atau kepemimpinan diri. Di mana maknanya Ramadan itu melatih disiplin kita? Bapak Ibu, sebagai contoh saja ya. Kini jemaah subuh itu rami tadi kalau tidak salah laki-laki lebih sampai sama ya. Sampai sama. Ibu berasa bu. Sampai lo 8 sah. Sah itu berapa mestinya? Ada 25 orang. Lain. Di kalau sampai sah berarti lebih kurang 100. Ibu lebih kurang 100 berarti lebih kurang 200 orang. Contohnya, di luar bulan Ramadan ini salam ikut, enggak, lain, alhamdulillah, kalau memang Islam. Tapi kalau sampai lain pun saya, kami kan berkeliling mengadakan pengajian. Di luar bulan Ramadan, dan camat-camat selain di bawah. Sananya kan camat di sana kau. Sana camat di sana cuma lah istilahnya lah maghrib itu namanya di bawahnya. Tapi kalau dalam bulan Ramadan orang banyak bervariasi dan dua dan kita datang kan demikian. Nah, dan kita cari model itu. Baru demikian. Rupanya Ramadan itu dalam rangka melatih disiplin diri. Di mana melatih disiplin diri? Umpama Bapak Ibu, kalau di luar Ramadan ada di antara kita barangkali menyangkut dengan maisi pari umpamanya. Kadang-kadang siangan kapai karajo makan itu, nanda karajo deko makan. Kami tahu. Betul tiga malamnya. Nalita nalapa makan itu, nalulupa deko lah. Tapi dengan masuknya Ramadan itu ba'a makan kita agak teratur dibandingkan di luar Ramadan. Di mana tak teraturnya? Di antara Nabi menyarankan kepada kita untuk Ramadan untuk berpuasa. Apa cak Nabi?
sunat kita memperlambat sahur dan menyegerakan berbuka. Memperlambat sahur artinya didekatkan waktu sahur dengan waktu subuh. Tapi bukan berarti lah kurang azan lah kita makan, bukan demikian. Didekatkan waktu sahur dengan waktu subuh. Kalau model ini kan ada istilah waktu jago-jago imsak. Menjelang waktu imsak masuk, kita lah siap. Kan demikian. Sehingga pas imsak sarine babuni, beduk babuni sarine menandakan waktu imsak, waktu menahan mulai. Ketika itu kita lah berhenti. Nah, lalu tapi kia kita ada pikirannya. Dan puasa itu kan menahan mulai terbit fajar sampai kapan matahari. Berarti menahannya mulai waktu subuh sampai waktu maghrib. Bahkan waktu ada waktu imsak pun tu aja jago. Sebab andai kata dibuat waktu imsak tu pas azan, kadang-kadang ada di antara kita dengan istilah tangguh. Ada nasi gak bos ada tangguh. Ada air agak setengah kali tangguh. Ada tangguh tadi itu lazat di tiap jam. Kalau lah azan masih kita isi paling, puasa namanya. Tidak puasa leh. Tapi kalau masih waktu imsak, masih sarine bangun ni, andai kata bapak ibu, ibu kita orang awam, kok sekiranya talambe jago pas imsak, pas sarine bangun ni baru tak jago, masih bisa kita makan nak sesuap, dua suap, nak minum, kat salah dua, masih bisa baru. Sebab itu jago-jago waktunya dari mulai imsak sampai waktu subuh masuk barang lama. Lebih kurang 10 menit. Kan demikian? Bisa tak makan 10 menit? 5 menit saya bisa. Kan demikian? Itu tujuannya. Kan demikian? Jadi memperlambat sahur, kemudian menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka artinya pas waktu belum berbuka ni langsung berbuka. Ajar tunggu-tunggu lah. Ada jadi antara kita yang punya prinsip dengan kecil kawan-kawan yang terdengar yang kurang azan tak boleh buka. Kurang azan tak boleh makan. Nyolai jadi azan dibangun dia makan. Awak nak azan? Boleh tak? Boleh. Kurang azan dia tadilah buka dulu. Kan demikian sebelumnya azan dia buka dulu. Nah, jadi maknanya Bapak Ibu itu kan berkelah kata namanya kan itu. Di dalam kondisi yang seperti itu jangan dulu prinsip itu tunggu selesai azan dulu. Apa tunggu dulu sampai selesai azan dulu. Berarti orang mana yang diri namanya. Kan demikian. Jadi disiplin menyegerakan berbuka, memperlambat sahur. Itu kita biasakan dalam bulan Ramadan. Sehingga habis Ramadan nanti akan kita terapkan kembali. Bagi kita terapkan. Kalau cara dulu Bapak Ibu, karena do kecil orang lain menyerba. Kok makan piring tak sampai. Kok kagak rajo canggu balagi itu kan jarang gaya. Rumputnya disangka makan, di lantaran orang gaya di rumah makan itu kan nasi itu kadang-kadang kan bahan namanya berbagi, tak semungkin ni dah. Batana mungkin seukuran taruh tak sekian dalam itu kadang-kadang kalau tak serangkai makan loh, tak ada nasi yang bentuk dan kurian dah. Sehingga serangkai makan pagi, serangkai tengah hari, serangkai beko malam, serangkai itu 3 kali makan sehari. Kan demikian. Tapi kalau kini itu di lantaran nasi kalau di magic nak 5.000 ada. Saya ubah siaran terkaya sih dulu makan. Lalu dapat itu makan. Kan demikian. Itu di luar Ramadan. Tapi kalau dalam bulan Ramadan kita biasakan melatih diri disiplin demikian. Makanya Bapak Ibu Allah, kalau dahulu orang kayak kita, di saat kita sedang makan ketika itu dia baca itu. Sebenarnya kan kalau kecil orang kayak itu kan mereka bahasa Arab itu loh. Sudah makan, kan tak sedang makan. Cuma kadang-kadang kalau selesai makannya pakai sulang. Ketika makan itu orang lain kita punya kesempatan bagi nasihat pada kita. Kan demikian. Itu cara dulu kalau kayak itu mungkin melatih kita. Nah, kita biasakan dulu model ini dalam bulan Ramadan. Sehabis Ramadan akan kita biasakan kebiasaan yang baik tersebut. Kan demikian. Itu berkaitan masalah disiplin menyangkut dengan makan. Baik dulu disiplin menyangkut dengan ibadah model ini yang baik. Awak lebih fokuskan ibadah itu dibandingkan mungkin di luar Ramadan. Bagaimana demikian? Kenyataan yang wajar ya bukti dan nampak jawab selama Ramadan itu musalah di kamapai. Apalagi di awal-awal. Kalau dari awal-awal panuh nak bisa jawab. Panuh kurang resiko. Siapa dari luar pakai? Banyak dari luar.
di luar musaji kasihnya dah. Di luar lingkungan musaji luar. Ada di yang lain luar. Mungkin penduduk sekitar musaji tanya, penuh. Sebab andai kata memang datanglah, jangan barangkali seluruh anak di rumah datang ke musaji. Mungkin orang saja si rumah datang ke musaji tidak temuai di musaji kan. Tapi kenyataannya kan tidak ada. Kan demikian. Tapi dalam Ramadan kadang-kadang satunya nak nyopai sampai kena ketek-ketek pai. Nah, boleh kena ketek-ketek ke pai, bolehnya. Cuma harus pandai matur, pandai membina, pandai kita mungkin menyampaikan kepada anak kita, anak ketek baru, cuma lala-lala di musaji. Kalau ada niat anak waktu pai ke musaji, pau dah ada. Kadang-kadang pengurus kan ada orang ramjan kada tanda-tanda kada musaji. Mujual anak dari sebuah musaji lah. Lagi umpu datang ke musaji, tak pai musaji. Aku lagi dilarang, kan demikian. Maka nyuak bina. Kalau ada anak-anak tu mai bo, dan kalau memang kami pai ke musaji, ikut musaji tanah ya. Namun si anak-anak tentu banyak barang lain, kan demikian. Kalau dulu kan anak-anaknya. Cuma beda anak dulu dengan anak ini kan berbeda. Kalau anak dulu awak kini nagai. Kalau anak ini ketek baru kan itu. Makanya Bapak Ibu bilang mati kita biasakan melatih. Jadi kalau saja dari ketek lah kita bawanya ke musaji sampai gaib lah kira-kira. Mudah-mudahan tak biasanya. Ambo yakin Bapak Ibu yang lebih bisa bertahan di musaji sampai hampir ke ujung Ramadan memang saja dari mulut lah tak biasa ke musaji. Kalau saja dari mulut tak biasa ke musaji, baik tak untuk duduk di musaji kau. Angin-angin ikut kalau musaji mah. Demikian. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, ada mencari orang lain kita, ketek teraja-raja, gadang tak bau-bau, tua terubah hidup. Sajak ketik lah itu aja sampai gaib mudah-mudahan jadi kebiasaan. Akhirnya barang banyaknya program pemerintah. Kalau sebelum Ramadan istilahnya Semar Surau. Semar Surau kan melatih anak-anak itu untuk datang ke musaji ke musala. Kan itu tujuannya. Supaya musaji musala ke ini, nah dibuat musaji serancak-rancaknya mauninya tak doa pun musaji. Nah dibuat serancak-rancaknya ada sediakan rumah untuk mauninya. Kan demikian. Cuma sayang sebagai orang tua Bapak Ibu, anaknya punya tugas sholat surau, terutama sholat subuh baru kan demikian. Nyuankan anaknya pergi ke musaji pakai sarung awai. Tiba ibu-ibunya dia pakai daster, kan demikian. Antipun nak ke musaji dan orang lainnya apa? Pulang terus ke dalam saji. Pulang melihat mengaget, pulang melihat. Lalu melihat itu salah sebuahnya terlebih. Kan demikian. Tujuan pemerintah kan supaya nak rami, kan itu. Anaknya datang, apa yang maknya payah masuk ke dalam kami. Sehingga macam kami jemaah, kan itu tujuannya. Kalau anak-anak sampai pulang orang, kalau payah orang kayak ikan punya barang apa ini? Rasa 30 orang ditambah kan demikian. Panuh dari saji. Cuma dia tidak didukung oleh sebagian orang tua sehingga boleh pulang kenyataannya. Sebagai contoh saja Bapak Ibu, selesai saja pesantren Ramadan, anak-anak kita boleh datang ke saji. Sebahagian kecil bananya, lihat dari cik-cik, ada kepatang sebuah petang kan malam petang satu padang. Sebuah petang tak seorang tu, ada selalu sampai jual sajinya. Tidak seorang tu yang anak-anak yang pesantren ketiga lah. Antara nanti yang malam petanggang terbang kan demikian. Padahal sebelumnya satu lo bagi itikaf dia anak-anak. Ada di musaji istimewa tu Pak Ibu musaji Darul Huda namanya. Budak-budak yang ikut itikaf pun jemaahnya 97 orang kecil pengurus. Itu orang kaya sampai orang kadang sampai tidak anak-anak bagai. Juga anak-anak bagai yang musaji untuk itikaf kan demikian. Nah baca menjaga anak itu tidak payah. Kalau tidak jago dia pakai nasi dong. Bahasa di luar nasi di sini. Kau contoh. Kan melatih anak. Nah terus menyediakan. Jadi tujuannya melatih. Tidak makan saja dilatih dah. Tidak untuk festival saja dah. Untuk disiplin waktu menyangkut dengan ibadah dilatih kan demikian. Sehingga Ramadan yang memang kita mungkin fokuskan untuk memperbuat ibadah, maka di luar Ramadan bukti akan kecanggihan. Ya Pak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sarami gua kita pilih kan ketika kami berdeka. Cuma mungkin ada keperluan masing-masing yang tidak bisa mereka tinggalkan, sehingga mereka mungkin tidak bisa mendengarkan diri pengajian.
Nah, sekurang-kurangnya kita ikut sampai bertahan sampai penghujung Ramadan kok. Nanti akhir Ramadan sampai menjelang Ramadan yang akan datang, kita akan usahakan kembali untuk mempertahankan yang model itu. Sehingga kedisiplinan kita, kepemimpinan diri akan setelah latihan nampak buktinya. Kemudian Ramadan sebagai jalan untuk melatih kesabaran. Di mana tak melatih kesabaran? Bapak Ibu, maaf kalau dulu yang terkito mungkin yang suku mengecek bakal panjang aja. Asal sebut kawan mengecek, ada tak di antara mereka itu? Nak yang mengecek panjang aja, bakal lepel saya muncul keluar. Nah, rupanya di bulan puasa kok kekunci muncul kau. Kali aja kau mengecek, maaf ya aku puasa punya kawan. Dia jatuh sudah maaf ya aku puasa. Nah, sehingga Bapak Ibu kini 2 hari sudah ketinggalan. Kata-kata muncul pun yang mengecek mah. Itu Bu. Abdi Ramadan. Nah, bambek kawan balik sekolah. Aduh cerita cik. Aku kita tak puasa di rumah. Patang dek dasarnya puasa bisa muncul kau ditahan. Kalau tak puasa lain, tak ada orang yang lain. Nah, Bapak Ibu, Ramadan melatih kesabaran. Jangan sampai kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak dituntut. Jangan sampai kita sebagaimana puasa yang kita lakukan. Jangan sampai hanya kita menahan haus dan lapar saja. Sebab kata Nabi kami saimin betapa banyak mereka yang puasa, tapi mereka tak mendapatkan apa-apa daripada puasanya selain daripada haus dan lapar. Bahagia demikian. Banyak yang tak bisa tahan, muncul tak bisa tahan, tangan tak bisa tahan, mata tak bisa tahan, sehingga dia tak bisa menahan tadi. Sehingga nan puasanya tak batal dong, tapi nilai tidak diperoleh. Walaupun tak batal puasa kalau nilai tidak diperoleh, ada yang kita dapatkan, awi berapa saja, tunai kewajiban, lain puasa lain, tapi tak dapat nilai. Amas kan dapat nilai, maka yang akan merusak nilai tersebut kita akan bisa tahan. Ada antaranya tangan muncul, makanya menggibah, menggunjing. Lalu kecilnya, kau ada satu biji yang di rumah saja. Kini Bapak Ibu kurang mengunjing anak yang muncul saja. Jaga orang dunia, jaga tangan, baketik, batakan, lalu share. Kami tuan. Kadang-kadang tidak dinilai bagi berita di bawah. Asal timurnya sebarkan, timur sebarkan. Mengunjang di tangan, tidak muncul saja mengunjang. Tanya tangan bagi mengunjang. Atau waktunya Bapak Ibu hati-hati kita. Berhubungan dengan air orang lain kita sebarluaskan, itulah mengunjang namanya. Kan ini kan, walaupun tidak muncul kita. Maka dalam kehidupan kita, dan gibah dan mengunjang. Kalau dalam bulan puasa kita mampu menahan, tapi habis Ramadan masih bisakah kita menahan muncul kita? Kalau dalam bulan puasa yang remnya puasa, kalau di 2 bulan puasa remnya lain. Maaf ya, sudah berdua orang. Maaf ya, sudah sembahyang. Kalau model itu kita mengecek kawan tersinggung kawan dah. Mudah-mudahan tidak kan demikian. Sebab dasar kita ada kan demikian. Pokoknya kita mampu menahan emosional kita. Kemudian kita mampu untuk bisa saling berbagi. Di masa tak saling berbagi, Bapak Ibu, Allah berpuasa, kita menahan lantaran itu merupakan kewajiban. Sementara ada di antara kawan-kawan di luar bulan Ramadan, ini berpuasa memang lantaran tidak ada dan kali puan, tidak ada dan kali makan, kedemikian. Sehingga kita merasukkan dalam Ramadan, melatih diri, merasukkan ulang yang tidak makan dalam sehari, kedemikian. Sehingga dengan keadaan yang serupa itu mudah-mudahan kita akan bisa mampu berbagi. Sehingga Nabi berikan pancingan. Pancingan yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan nilai pahala puasa sama dengan orang yang kita berikan perbukaan tadi. Kami itu kata Nabi. Jadi semakin banyak kalau ibu-ibu memasak, lalu bagikan ke tetangga, bagikan ke rusana. Nah, nilai puasanya tidak usah dong. Kita dapatkan nilai yang perlu untuk awal. Demikian. Dengan jalan serupa itu banyak orang berbagi. Lalu timbul perasaan kita mungkin dengan pikiran gandia kita.
Kalau serupa itu Ustaz, biarlah mau banyak-banyak saya mau masak, mau banyak-banyak saya bagi orang, tapi pun ada satu puasa orang. Kira-kira pada itu dapat apa? Tidak dapat. Nanawan tetap puasa, cuma kita nambah berbagi dengan tujuan memberikan perbukaan orang untuk melaksanakan berbuka, tapi bukan siang. Makanya hati-hati kita Bapak Ibu. Di andai kata taruh di siang hari, di lantaran ada di antaranya kita baca, bahkan Ustaz menyampaikan pengajian dengan judul Nabi kemukukan dalam hadis Al-Jannatu, kata Nabi, yang selalu terigu kepada 4 golongan. Di antara 4 golongan yang dirindukan di surga itu mereka yang memberi makan orang yang lapar, wa mut'imul ji'an, memberi makan orang yang lapar. Lalu siang hari lewat tanah dan dia orang makan bulan puasa. Nilai pahala dapat atau dosa? Dosa yang dapat keremikan. Tapi kita bertanah, kita memasak, kita diberikan ke orang waktu berbuka, atau nilai pahalanya kita boleh sama dengan orang yang berpuasa. Kan demikian. Makanya mampu berbagi. Dan untuk Bapak Ibu, menjelang berakhirnya Ramadan, menjelang menunaikan sholat Id, ada suatu kewajiban nafsi-nafsi dalam, yakni menunaikan zakat fitrah. Kau jangan sampai lupa. Bahwa serupa itu, zakat fitrah itu merupakan pengantar amal ibadah kita sampai kepada Allah. Tujuan zakat fitrah untuk awak dan berpuasa kecil Nabi, tuhraq lisaim, memberasiakan nilai pada puasa kita. Dari apa? Minal lagwi wa nafas, dari kata-kata keji dan perbuatan yang sia-sia. Manfaat untuk yang kita ambil, kata Nabi tu'mata fuqara wal masakin, memberi makan orang fakir dan orang miskin. Dia membebaskan mereka orang-orang yang kekurangan pada satu Syawal dan sampai mereka menampungkan tangannya. Itu tujuannya. Jadi terutama diberikan kepada fuqara wal masakin. Walaupun mungkin ada yang lain yang bisa dilihat, tapi terutamanya kata Nabi, dan zakat fitrah itu tujuannya untuk mata fuqara wal masakin, memberi makan orang fakir dan orang miskin. Lalu kalau memberi makan itu dengan barih dia, nasi dia ukurannya kan barih, kan demikian. Lalu bagaimana kalau diberikan dengan pitih seukuran barih tadi? Kalau sekiranya barih saja dia mungkin barih itu alum akan untuk sebulan bisa mereka makan, kan demikian. Tapi kebutuhannya untuk mencukupkan bahasa bisa lebih dari sama orang, mungkin tak ada biayanya dah. Sehingga ganti dan pitih dengan kemaslahatan serupa itu, maka boleh kita ganti dengan ukuran pitih. Pada ukuran pitih yang ada ukuran fitrah 50-an. 50-an dan tiap bawahnya. Jadi nanti fitrah Bapak Ibu sedapat mungkin tentu yang tertinggi wajib, yang jadi yang terendah, dan sebenarnya seukuran makan kita kan demikian. Jadi kalau makan kita bari naraca, tentu dan kita zakat fitrahkan bari naraca ukurannya. Kalau dan zakat fitrah kita mungkin bari dan kurang naraca, kita zakat fitrahkan lebih naraca kan demikian. Di dalam keadaan seperti itu tujuan membersihkan puasa kita. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala melatih kedisiplinan atau kepemimpinan diri kita, bahwasanya dengan Ramadan yang kita tempuh, mudah-mudahan tentu kita akan terbiasa. Sebab ada istilahnya begitu adanya 3 hal yang baik dalam hidup kita: membiasakan hendak biasa, meninggal hendak biasa, kemudian berhutang. Apa dia? Membiasakan hendak biasa baik tak? Hendak biasa baik ke masjid. Ini bulan puasa baik ke masjid. Habis puasa akankah biasa balik ke masjid? Kalau tak biasa balik. Tapi nak balik itu yang telah kita latih, kan demikian. Kemudian meninggallah biasa. Taruh maaf, sebelum Ramadan awak biasa mengicip panjang saja seperti yang kita contohkan tadi. Masuk Ramadan, awak tinggal mengicip panjang tadi. Awak kunci menjual. Tapi jangan nak berdoa mengicip kan tuan. Supaya maaf dan usah daripada puasa. Habis Ramadan maaf. Mampukah kita mandi dalam biasa tadi? Kemudian yang ketiganya bayar hutang. Berhutang murah ya. Murah dan payahnya bayar. Contoh maaf ibu, termasuk hutang puasa, terutama kaum ibu yang masih punya budak berhalangan. Kadang-kadang ada ibu mengecil bertanya, Ustaz, kini Muhammad ini Ustaz dalam 25 Ustaz, coba amat macam dulu Ustaz ketika kami muda-muda dulu entah di Madang, entah di Langka, entah di Engka. Sehingga kami manusia itu kan dalam sebulan itu kan ada berhalangan, termasuk dalam bulan puasa. Akan tinggal contoh Ustaz, puasa kami seminggu Ustaz. Lain bagi yang sudah puasa 2 hari saja, itu dah masuk puasa lain. Masuk puasa lain
ketika lo seminggu, lain bagian 2 hari lainnya. Ambil maksudnya kalau saja deh. Ambil itu tiap tahun Ustaz. Sehingga kalau kumpul-kumpulan mungkin hampir lo setengah tahun Ustaz. Hampir lo setengah tahun sampai umur anak 25 apa aja kamu bagiannya lain kan ni kan. Kembali itu bahasa baru kerja. Ambil laksanakan kini kau dalam waktu lah luang, waktu lah lapang. Mau buat puasa sunat, tapi dengan niat mengganti puasa wajib sekaligus kan itu. Nah kecil itu kamu itu dalam patah. Sekali marah dua dayuak, 2-3 bulan kalau sekali mau rak pulau, 2-3 tangkap bagian. Kalau berkaitan pepatah seperti itu, tapi menyangkut dengan ibadah terutama puasa, Allah telah sampaikan dalam ayat. Kita baca surah Al-Baqarah 185, kata Allah, "Walitukmilul iddah," dan cukupkan bilangan puasamu. Mencukupkan bilangan puasa bang. Kalau memang tak punya masalah dalam Ramadan cukupian. Kalau punya masalah dalam Ramadan, bila cukupian habis Ramadan. Bila habis Ramadannya dari mulai Syawal sampai Sya'ban. Berarti tengah waktu sabalik bulan. Sabalik bulan itu bagian. Jadi kalau lewat sabalik bulan mah tak ada jalan pembagian. Itu waktunya Bapak Ibu. Sering barangkali kami para pembalih, para penceramah mengingatkan, cuma kadang-kala dia lengah, dia acuh tak acuh, dianggap enteng sepele, sehingga lah belum buat, lah tak buat, dan puasa yang tertinggal. Baca rumah ia jalan. Jalan dia model itu yang lakukan ibadah-ibadah sunat, penumbuk-numbuk dan wajib yang tinggal tu. Cuma niat cie-cieknya. Kalau niat puasa sunat. Kalau niat mengganti puasa wajib, niat mengganti puasa wajib. Kan demikian. Cuma mengganti puasa wajib tadi tinggal waktunya sama bulan. Jadi makanya Bapak Ibu, terutama kita yang hadir, ada di antara anak-anak kita yang masih punya budak berhalangan, maka sampaikan kepada mereka. Habis Ramadan nanti kerjaan bayar puasa kalian sampai dilundur. Sebab apa? Hutang murah dan payah bayar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan yang Allah biasakan dalam Ramadan yang baik-baik, habis Ramadan akan kembali kita biasakan. Yang memang lawat tinggalkan dalam Ramadan yang buruk-buruk, habis Ramadan akan kita tinggalkan mana. Jangan sampai buat jalan. Akulah mudah-mudahan kedisiplinan diri kita, kepemimpinan diri, awaklah yang mengatur diri kita. Sebab apa? Lana amaluna walakum amalukum. Bagi awak amal untuk awak, bagi mereka amal untuk mereka. Wa ahli saling menasihati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demikian jamaah, kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.